Pernah kepikiran gak sih kenapa di Indonesia banyak banget orang yang namanya ditambahin gelar haji atau hajah? Nah, hari ini kita akan kupas tuntas tradisi unik yang kayaknya cuma ada di sini. Kita cari tahu yuk, dari mana semua ini berawal. Jadi, ini dia pertanyaan besarnya. Mungkin kita sering banget dengar Pak Haji, Bu Hajah, atau bahkan di keluarga kita sendiri ada yang pakai gelar ini. Sebenarnya apa sih maknanya? Yuk, kita mulai perjalanan buat nemuin jawabannya bareng-bareng. Tradisi ini tuh udah jadi bagian dari budaya kita banget. Tapi asal-usulnya ternyata jauh lebih rumit dari yang kita kira loh. Ada campuran antara keyakinan agama, status sosial, dan yang paling mengejutkan, ada jejak sejarah kolonial di baliknya. Oke, kita bedah satu-satu ya. Kita mulai dari lapisan yang paling dasar dulu, yaitu makna keagamaannya. Gimana sih ibadah haji itu sendiri bisa sampai membentuk tradisi gelar ini? Pertama-tama, kita harus paham dulu kalau haji itu bukan sekedar perjalanan biasa. Sebagai rukun Islam yang kelima, ini tuh kayak puncak dari perjalanan spiritual seorang muslim. Sebuah panggilan suci yang diimpikan banyak orang. Nah, bayangin deh zaman dulu, perjalanan buat haji itu luar biasa berat. Bisa berbulan-bulan di laut, penuh resiko. Belum lagi biayanya yang super besar, bisa dibilang harus nabung seumur hidup. Makanya kalau ada yang berhasil pulang dari haji, itu pencapaian yang, wah, monumental banget. Nah, dari sinilah semuanya bermula. Gelar haji atau hajah itu muncul secara alami sebagai bentuk rasa hormat dari masyarakat. Itu cara orang-orang bilang, wah, Bapak ini hebat, sudah menyempurnakan agamanya lewat perjalanan yang begitu sulit. Oke, itu tadi dari sisi agama. Sekarang kita geser sedikit ke lapisan berikutnya. Karena gelar ini bukan cuma soal iman, tapi juga punya arti sosial dan budaya yang kuat banget di masyarakat kita. Gak bisa dipungkiri, di Indonesia kalau seseorang sudah bergelar haji, pandangan orang-orang di sekitarnya bisa berubah. Gelar ini sering dihubungkan dengan kebijaksanaan, kemapanan ekonomi, dan pastinya kehormatan di tengah masyarakat. Dan status ini jadi makin kuat gara-gara cerita-cerita yang beredar. Dulu kan banyak banget narasi soal perjalanan haji yang penuh perjuangan, keajaiban, dan kisah-kisah heroik. Cerita-cerita inilah yang membangun sebuah aura prestigious di sekitar orang yang pulang dari Tanah Suci. Nah, ini makin kelihatan jelas kalau kita lihat tokoh-tokoh masyarakat, kiai, atau pemimpin di kampung kita. Banyak dari mereka yang juga seorang haji. Jadi gelar itu seakan jadi penanda, orang ini adalah sosok yang patut kita hormati dan dengarkan. Tapi ceritanya nggak cuma sampai di situ. Ada satu kali plot twist yang mungkin banyak dari kita nggak tahu. Sebuah bagian dari sejarah yang sama sekali nggak terduga. Siap-siap ya, karena ini mungkin bakal bikin kaget. Ternyata pemerintah kolonial Belanda punya andil besar loh dalam membuat gelar haji ini jadi resmi dan menyebar luas di Indonesia. Kuncinya ada di tahun 1872. Waktu itu, pemerintah kolonial buka konsulat di Jeddah. Tapi tujuannya bukan buat ngebantu para jamaah haji, melainkan buat mencatat dan mengawasi setiap gerak-gerik mereka. Loh, emangnya kenapa? Ngapain coba pemerintah kolonial sampai segitunya ngurusin orang mau pergi haji? Apa sih yang mereka takutkan? Jawabannya adalah ketakutan. Belanda khawatir banget para haji ini setelah ketemu muslim dari seluruh dunia bakal pulang bawa semangat persatuan Islam atau ide-ide buat melawan penjajah. Mereka ini dianggap sebagai sumber potensi pemberontakan. Jadi mereka bikin sistem pengawasan yang cerdik. Semua jemaah dicatat, dan saat pulang mereka diwajibkan pakai gelar haji dan pakaian tertentu. Tujuannya, biar gampang ditandai, diidentifikasi, dan diawasi. Ironis banget kan, alat buat ngawasin, malah jadi simbol kehormatan. Jadi sekarang kita udah punya 3 potongan puzzle nih. Ada faktor agama, ada faktor budaya, dan ada faktor sejarah kolonial. Sekarang, yuk kita coba satukan semuanya biar kita dapat gambaran yang utuh. Nah, tabel ini merangkumnya dengan pas banget. Dari sisi agama, gelar ini adalah bukti pencapaian spiritual. Dari sisi budaya, ini jadi simbol status dan kehormatan. Dan dari sisi sejarah kolonial, ini adalah alat pengawasan yang tanpa sengaja malah melembagakan dan memperkuat tradisi ini. Jadi intinya, tradisi gelar haji di Indonesia itu adalah hasil perpaduan yang unik banget dari 3 kekuatan ini. Sebuah kebiasaan yang lahir dari rasa hormat, tumbuh besar karena nilai budaya, dan tanpa sengaja diresmikan oleh agenda politik kolonial.
Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir yang menarik. Cerita di balik gelar haji ini menunjukkan betapa dalamnya makna sebuah sebutan. Kira-kira ada nggak ya gelar-gelar lain dalam budaya kita yang punya cerita tak terduga di baliknya? Nah, itu jadi bahan renungan buat kita semua.